Bagaimana adab kedua orang tua? Apa ini? Hakikah anaknya jika orang tuanya tidak mampu. Akikah ya, bukan hakikah. Pakai A. Akikah. Jadi jangan salah sebut akhi. Adab orang tua terhadap akikah dia jalankan. Kalau dia tidak mampu ya sudah gugur darinya kewajiban. Kalau satu waktu dia mampu dia jalankan. Tapi kalau di hari ke-7 lewat dari itu juga tidak mampu, orang yang miskin, Allah tidak pernah membebankan hambanya di atas kapasitasnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Pernah ada sahabat datang kepada Nabi SAW siang hari Ramadan, keringatan. Lalu dia mengatakan, halaktu ya Rasulullah, saya sudah binasa. Siang hari Ramadan, habis sholat duhur, lagi panas-panas, dia mengatakan dia binasa. Ada sebagian sahabat pikir orang ini habis membunuh, kemudian ditanya Rasulullah, kenapa? Dia bilang, ya Rasulullah, saya baru gauli istri saya. Ramadan, dilarang menggauli istri di siang hari. Maka saya binasa ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kau punya budak bisa kau bebasin sebagai tebusannya? Tidak ada ya Rasulullah. Baik, kau bisa puasa 2 bulan berturut-turut? Ya Rasulullah, ini baru berapa hari saja. Sudah nggak tahan. Apalagi 2 bulan berturut-turut. Baik, bisa berikan makan 60 orang miskin? Tidak bisa ya Rasulullah. Saya sendiri orang miskin. Bagaimana memberikan 60 orang miskin makan ini? Nabi SAW diam sejenak. Dan ini tradisi beliau SAW. Kalau tunggu wahyu datang. Gitu kan? Orang ini masih dulu di majelis Nabi SAW. Ternyata tiba-tiba ada orang datang bawa 1 keranjang besar kurma. Sedekah, ya Rasulullah, ini sedekah. Terserah Rasulullah mau bawa buat keluarganya, mau kasih ke orang-orang, silakan. Nabi SAW melihat, Nabi bilang, mana tadi orang itu? Berdiri dia di sana. Saya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, bawa ini, sedekahin ke orang-orang supaya tertebus salahmu itu. Apa yang dia bilang? Ya Rasulullah, demi Allah tidak ada orang di kota Madinah lebih miskin daripada saya. Artinya saya lebih berhak dengan kurma ini. Maka Nabi SAW tertawa, sahabat tertawa sampai urat leher beliau kelihatan. Nabi bilang, kalau begitu makanlah. Maksudnya Allah tidak bebankan kalau tidak punya kemampuan. Gitu. Ya sudah. Tapi ini kalau tidak mampu, jangan rekayasa keadaan. Allah tahu walaupun antum sembunyikan itu. Ya. Allahu a'lam. Baik, sampai sini saja teman-teman sekalian. Dan saya berharap ke depannya kalau ada yang mau bertanya, jangan sebutkan nama lembaga, jangan sebutkan nama orang teman-teman sekalian. Umum saja bertanya. Ada saya tahu hukum begini, saya alami. Dan lebih baik bertanya yang antum alami. Tidak usah sengaja nyari pertanyaan yang tidak dialami. Gitu kan? Ada teman saya begini, itu teman antum. Ada teman saya titip pertanyaan bagaimana? Antum butuh enggak? Itu penting teman-teman sekalian ya. Karena kadang-kadang subhanallah teman-teman kita muslim juga banyak yang syahadat. Tapi mungkin mereka menyimpang dari sisi akidah, menyimpang dari sisi kebidaan, kemusyrikan. Mereka butuh dakwah, bukan musuh kita loh. Bukan musuh kita teman-teman sekalian. Ada ikhwah kemarin bertanya kepada saya, Ustaz, saya mau sholat di masjid jauh sunnah. Ada masjid dekat tapi masih belum sunnah. Saya bilang sholat akhir di situ. Sholat di masjidnya muslimin. Kecuali kalau memang antum ada waktu lowong, antum mau ke sana ada pengajian, silahkan. Masjidnya umat Islam, kecuali masjid itu jelas-jelas ada kuburannya, ada pelanggaran syariat, jangan antum sholat. Sholat bersama muslimin, kenapa harus eksklusif gitu? Kalau antum lihat imamnya, oh rukunnya, syaratnya, jalan, bacaannya nggak masalah, ada masalah. Gitu ya. Masalah khilafiyah yang ada kalau memang masih ada dalil sekali lagi, makanya pelajari masalah itu. Tidak usah dibesar-besarkan masalah ini ya. Karena kesannya nanti akan terlalu ada gap pembatas antara muslim sama muslim. Kayaknya tidak perlu teman-teman sekalian. Karena saudara kita pun kalau ada yang menyimpang, maka mereka adalah mad'u kita, orang yang harusnya jadi dakwah, target dakwah kita. Kalau antum lihat ada seseorang yang masih melanggar agama, mungkin akhwat kita ada temannya atau tetangganya belum pakai jilbab, atau mungkin ada laki-laki yang masih belum menjalankan sunnah-sunnah Nabi SAW, belum sholat di masjid, atau pakaiannya masih terbuka, atau mungkin masih tatoan sana sini atau apa saja, jangan dipandang dengan pandangan sinis teman-teman sekalian.
Senyum dengan mereka, rangkul mereka, salaman dengan mereka. Ambil hatinya teman-teman sekalian. Maka kita bisa menjadi penyebab mereka dapat hidayah. Itu yang Nabi SAW lakukan. Pernah ada Arab Badui datang, kita tutup dengan ini. Tiba-tiba di siang hari, masuk masjid dengan kasarnya. Mana Muhammad? Bukan mana Rasulullah. Pamit baik, enggak. Mana Muhammad? Teriak. Para sahabat balik semua. Ini orang kurang adab sekali. Maka Nabi SAW mengatakan, iya, ada apa? Hai Muhammad, berikan harta yang Allah titipkan padamu untuk kami. Padahal mau minta sedekah orang ini. Caranya ngancam. Berikan harta yang Allah amanahkan padamu untuk kami. Lihat kasar sekali. Para sahabat sudah geram semua nih. Ini luar biasa, sudah minta duit gitu kan. Caranya begini lagi. Sama dengan kalau kita lagi punya makanan, itu kan makanan juga Allah titipin, kasih ke saya. Gimana caranya kita mau kasih nih gitu kan. Tapi seperti itu loh. Para sahabat sudah geram. Nabi SAW lihat itu. Nabi SAW kasih, baiklah. Nabi dengan santun, baiklah. Ini orang jauh dari agama, kasar. Dan terhadap Nabi loh, SAW. Dikasih sama Nabi, ini ambil. Apa Nabi bilang? Sudah cukup. Dia bilang belum. Bayangin itu. Udah kasar, dikasih, bilang belum lagi. Kata Nabi SAW, baiklah. Sini ikut ke rumah saya. Ikut ke rumah Nabi SAW. Dalam rumah dikasih. Sudah cukup? Belum. Masih, gitu kan. Sampai Nabi dirasa sudah banyak. Mungkin orang ini sebagai ahli hadis mengatakan mungkin dia punya anak banyak dan cara dia bicara di padang pasir memang gitu, kasar. Dia lihat, oh ini belum, anak saya masih belum dapat si fulan, dia masih mau. Sampai Nabi sampai, oh kasih, oh cukup, udah cukup. Baik, Nabi mengatakan, sudah cukup kan? Iya. Sambil dia bilang, semoga Allah balas kau kebaikan. Jazakallahu khair. Bilang sama Nabi SAW. Kata Nabi, kata-katamu yang terakhir ini bagus sekali. Ketahuilah, tadi waktu kamu masuk ke masjid, teman-temanku semua sahabatku menganggap kau tidak baik. Gitu. Karena kau berkata kasar, pernah kau minta sesuatu. Mau nggak sekarang saya ajak kamu keluar, ucapin kalimatmu yang terakhir aja ini. Nabi bayangkan ya, tidak nyala-nyalain dia. Tapi Nabi bilang, kalimat terakhirmu ini bagus. Coba ucapin lagi di depan sahabat saya, supaya hati mereka bersih. Baiklah. Nabi rangkul tangannya, sambil bawa barang-barang dia. Lalu Nabi mengatakan, saya tahu tadi di hati kalian berganjar sesuatu tentang orang ini. Tapi dia sudah kami berikan dan dia sudah terima kasih. Artinya tidak usah kalian marah lagi sama dia. Gitu kan? Dan dia sudah mengucapkan kalimat yang baik. Bukankah begitu saudaraku? Coba ucapkan yang aku ucapkan. Dia bilang, iya. Saya sudah diberikan dan jazakallahu khairan. Kata Nabi SAW, coba sudah dengar? Selesai loh urusannya ini. Jadi sahabat gak ada yang ditanamkan kebencian. Akhirnya orang itu pun pergi. Waktu dia pergi kata Nabi SAW, perumpamaan saya sama orang itu seperti orang yang untanya lagi lepas. Lalu kemudian orang-orang mau membantunya, tapi caranya mereka kejar unta itu. Maka unta itu tambah lari. Lalu saya mengatakan, biarkan aku dengan untaku, biarkan aku dengan untaku, biar aku sendiri. Maka orang-orang pun membiarkan. Lalu aku mendekatkan makanan pokoknya, lalu unta itu pun jadi jinak di depanku. Seperti itu teman-teman sekalian. Jangan kita pandang sinis kaum muslimin, tidak. Mereka saudara kita yang butuh dakwah. Seperti itulah yang diajarkan baginda Nabi alaihi salatu wassalam.